Pernahkah Anda membayangkan berada dalam situasi di mana seluruh tubuh Anda bersimbah peluh dan ingin segera mandi, tetapi satu-satunya fasilitas yang tersedia adalah pemandian air panas umum yang digunakan bersama oleh pria dan wanita? Mungkin terdengar seperti khayalan yang berlebihan. Namun, di beberapa negara, hal itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah Inggris. Di sana, sudah menjadi budaya yang wajar bagi pria dan wanita untuk menikmati sauna bersama, tanpa sehelai benang pun, dengan sangat alami. Tokoh utama dalam cerita hari ini adalah seorang wanita Inggris yang, dalam upaya mengatasi kehampaan setelah menyelesaikan dinas militernya, memutuskan untuk mendaki gunung yang terjal. Di sana, tanpa diduga, ia bertemu dengan seorang pria Indonesia. Setelah menyelesaikan pendakian, wanita itu mengajaknya ke sebuah pemandian air panas. Melihat pria Indonesia itu dengan malu-malu menutupi tubuhnya dengan tangan, ia merasa gemas dan dengan iseng menepuk pantatnya. Namun, masalah dimulai tepat setelah itu. Saat pria Indonesia itu berbalik karena terkejut, justru wanita itulah yang terdiam 1000 bahasa. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Halo, nama saya Clara. Terkadang, saya merasa tidak tahu kemana arah tujuan hidup saya. Hidup saya selalu seperti itu. Setelah menyelesaikan 4 tahun dinas di Special Boat Service SBSA, pasukan khusus Inggris, dan kembali ke kehidupan sipil, saya merasa seperti kapal yang terombang-ambing di lautan. Dari luar, orang mungkin melihat saya sebagai wanita yang kuat dan berani. Tetapi setelah menanggalkan seragam militer, saya hanyalah seorang manusia yang tersesat. Saya kembali ke universitas, bekerja di perusahaan biasa, dan bahkan menjalin beberapa hubungan asmara. Namun, di lubuk hati saya, selalu ada perasaan hampa yang menggerogoti. Di Inggris, hubungan antara pria dan wanita bisa sangat bebas dan mudah, dan mungkin itulah masalahnya. Suatu hari, setelah lelah mencari cinta, saya bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kuinginkan? Untuk menemukan jawaban itu, tempat yang saya pilih adalah Gunung Rinjani di Indonesia. Rinjani terkenal sebagai salah satu jalur pendakian tersulit di Indonesia. Perjalanan pulang pergi memakan waktu lebih dari 3 hari pendakian yang melelahkan, tetapi pemandangan dari puncaknya konon begitu indah hingga mampu menghapus semua rasa sakit, berkat latihan semasa di pasukan khusus. Saya percaya diri dengan stamina saya. Namun, pada hari itu, cuaca sangat tidak menentu dan medannya jauh lebih berat dari yang saya perkirakan. Saya berangkat pagi-pagi sekali, tetapi saat mencapai pos peristirahatan di tengah jalan, napas saya sudah terengah-engah. Kaki saya terasa berat seperti timah, dan ransel seolah menusuk bahu saya. Saat itulah, ketika saya sedang beristirahat sejenak di atas sebuah batu besar, seorang pria melewati saya. Dia sendirian dan tampak seperti orang Asia. Ketika mata kami bertemu, dia sedikit mengangguk dan tersenyum. Itu adalah momen yang biasa saja, tetapi jika saya mengingatnya kembali sekarang, itulah awal dari segalanya. Sekitar 1 jam mendaki lagi. Hujan tiba-tiba mulai turun. Awalnya hanya gerimis, tetapi segera berubah menjadi hujan deras. Saya buru-buru mengeluarkan jas hujan, tetapi rambut saya sudah basah kuyup. Jalan setapak di antara bebatuan menjadi semakin licin, dan saya harus melangkah dengan sangat hati-hati. Saat itulah pria Asia yang tadi mendahului saya muncul kembali. Dia sedang berteduh di bawah sebuah batu besar yang menjorok. Sebaiknya kita istirahat di sini sampai hujan reda. Berbahaya jika terus mendaki sekarang, katanya dalam bahasa Inggris. Aksennya sedikit kaku, tetapi saya bisa memahaminya dengan baik. Halo. Saya Clara. Terima kasih, jawab saya. Banyu. Saya dari Indonesia, katanya, memperkenalkan diri singkat. Awalnya, hanya ada keheningan yang canggung di antara kami. Dia tidak banyak bicara. Dan dari sikapnya yang pendiam, saya mengira dia tidak fasih berbahasa Inggris. Namun seiring hujan yang terus turun, percakapan kami mulai mengalir secara alami. Kenapa kamu datang ke Rinjani? Tanya saya. Dia berpikir sejenak sebelum menjawab, saya ingin menata pikiran. Yang mengejutkan, bahasa Inggrisnya jauh lebih lancar dari yang saya duga. Ternyata dia memang seorang yang pendiam. Dia terlihat berusia pertengahan 30-an dan mengatakan sedang berlibur sendirian di Lombok. Mendengar itu, saya mulai menceritakan kisah saya tentang masa-masa di pasukan khusus, konflik batin setelah pensiun, dan alasan saya mendaki gunung ini untuk mencari makna hidup. Dia tidak pernah sekalipun memotong cerita saya. Dia hanya mendengarkan dengan saksama setiap kata yang saya ucapkan sambil menarik napas dalam-dalam. Sebagian besar pria yang pernah saya kencani hanya suka membicarakan diri mereka sendiri, jadi sikapnya yang menjadi pendengar yang baik terasa sangat menyegarkan. Ketika hujan reda, kami mulai berjalan bersama menuju puncak. Jalur pendakian masih terjal, tetapi anehnya terasa jauh lebih mudah saat berjalan bersama. Kadang-kadang dia berjalan di depan untuk menunjukkan jalur yang berbahaya, atau mengulurkan tangannya untuk membantu saya di tanjakan yang curam. Awalnya terasa canggung bagi saya, seorang mantan anggota pasukan khusus, untuk dibantu, tetapi perhatiannya terasa begitu alami sehingga saya segera terbiasa. Saat kami tiba di puncak, semua rasa lelah sirna seketika.
Pemandangan yang terhampar di depan mata kami begitu megah, tak terlukiskan dengan kata-kata. Deretan pegunungan yang bertemu dengan langit biru, kaldera yang dalam dan misterius dengan danau, segara, anak di tengahnya, dan lautan yang terlihat di kejauhan. Kami hanya berdiri diam untuk beberapa saat, menikmati pemandangan itu. Indah sekali, Banyu akhirnya memecah keheningan. Ya, sungguh. Datang ke tempat seperti ini membuat semua masalah hidup terasa begitu kecil, jawab saya. Dia mengangguk. Saat kita di bawah, ada hal-hal yang terasa mustahil untuk didaki atau tidak terlihat karena kita tersesat. Tapi begitu kita sampai di puncak dan melihat ke bawah, barulah kita bisa memahaminya. Saya sangat setuju dengan kata-katanya. Kami berbagi bekal makan siang di puncak sambil terus bercerita. Dia berbicara tentang kehidupannya di Jakarta, stres di kantor, dan alasannya memutuskan untuk bepergian setelah merasa kehilangan arah dalam hidup. Kami juga berbicara tentang apakah ada wajib militer untuk pria di negaranya, Indonesia, tetapi dia tidak membahasnya secara rinci. Waktu yang kami habiskan bersama di puncak memang singkat, tetapi percakapan yang mendalam itu dengan cepat membuat kami akrab. Rasanya nyaman, seolah-olah kami adalah teman lama. Percakapan kami sambil memandang dunia dari atas memiliki kedalaman yang tidak bisa ditemukan dalam obrolan sehari-hari. Setelah beberapa saat, kami mulai menuruni gunung. Perjalanan turun lebih berbahaya daripada saat mendaki. Bebatuan yang basah karena hujan sangat licin, dan sulit untuk menemukan pijakan yang aman. Kami turun dengan hati-hati, selangkah demi selangkah. Namun, tiba-tiba, kaki saya terpeleset. Dalam sekejap, saya kehilangan keseimbangan dan nyaris terguling menuruni lereng. Bahkan bagi saya, seorang mantan anggota pasukan khusus, saat itu saya diliputi rasa takut. Pada detik itu, Banyu bergerak dengan sangat cepat. Tanpa memedulikan keselamatannya sendiri, dia melompat ke arah saya dengan seluruh tubuhnya, mencegah saya jatuh lebih jauh. Cengkeraman tangannya luar biasa kuat, dan dalam sekejap dia menarik saya ke tempat yang aman. Akibat benturan dengan batu, celananya robek dan darah mengalir dari lututnya. Namun, dia sama sekali tidak menunjukkan raut kesakitan dan justru mengkhawatirkan saya. Anda tidak apa-apa? Tanyanya. Ya, berkat kamu. Terima kasih banyak. Tapi kamu terluka. Suara saya sedikit bergetar. Dia melirik lukanya sekilas dan berkata seolah tidak terjadi apa-apa, tidak apa-apa. Luka seperti ini biasa saja. Mungkin karena saya masih memiliki kesombongan sebagai mantan anggota pasukan khusus, saya menjadi terlalu bersemangat untuk menunjukkan kemampuan. Saya sendiri terkejut bisa diselamatkan dalam situasi krisis seperti ini. Dari reaksi cepatnya, cengkeramannya yang kuat, dan sikapnya yang tidak peduli pada lukanya sendiri, saya merasa Banyu bukan sekadar pegawai kantoran biasa. Tubuhnya bereaksi secara instan seperti orang yang terlatih dan tetap tenang bahkan dalam situasi kritis. Pada saat itulah, saya melihat sisi maskulin Banyu yang sesungguhnya. Saya mulai sangat tertarik pada pria ini. Setelah berhasil turun dengan selamat, kami saling memandang dan tertawa. Seluruh tubuh kami basah oleh keringat dan otot-otot kami terasa sakit, tetapi anehnya hati kami terasa ringan. Ada rasa pencapaian karena telah menaklukkan Rinjani bersama, tetapi waktu yang dihabiskan bersama Banyu terasa sebagai kebahagiaan yang lebih besar. Apa rencanamu setelah ini? Langsung kembali ke hotel, tanya saya. Ya, saya harus mandi dan istirahat, jawabnya. Mendengar itu, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak saya. Ada pemandian air panas yang sangat bagus di dekat sini. Setelah mendaki gunung, pemandian air panas adalah yang terbaik. Mau pergi bersama? Ekspresi Banyu langsung menegang. Dia terdiam sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati, pemandian air panas? Ya, pemandian air panas juga populer di Indonesia. Kamu juga sering melakukannya di negaramu, kan? Sangat bagus untuk meredakan nyeri otot, kata saya dengan percaya diri. Melihat wajahnya yang perlahan memerah, barulah saya sadar ada sesuatu yang aneh. Ah, perbedaan budaya, pikir saya. Di Inggris wajar saja pria dan wanita masuk ke sauna atau jacuzzi bersama, tetapi mungkin tidak begitu di Indonesia. Mungkin karena ini budaya yang berbeda ya. Di sini, wajar jika pria dan wanita masuk bersama. Saya sama sekali tidak keberatan, jelas saya. Mendengar itu, wajah Banyu semakin memerah. Dia menggaruk kepalanya dan menjawab, oh, begitu ya. Di Indonesia, tidak seperti itu. Saya mengerti. Tapi sayang sekali, padahal ini pengalaman yang luar biasa, kata saya dengan nada menyesal. Banyu menggelengkan kepala dan menolak dengan tegas. Maaf, tapi saya lewat saja. Meskipun dia menolak dengan tegas, saya tidak menyerah. Bagi saya, berendam air panas setelah mendaki gunung adalah inti dari pengalaman relaksasi, dan saya sangat ingin berbagi pengalaman ini dengannya. Saya pikir, sebagai seorang turis, penting juga untuk mencoba budaya lokal. Banyu, ini benar-benar sayang untuk dilewatkan. Ini adalah salah satu agenda wajib yang harus kamu coba. Kalau sudah datang jauh-jauh ke sini, kamu harus merasakan pengalaman ini, bujuk saya lagi. Dia tampak bimbang sejenak. Akhirnya, ekspresinya melunak. Baiklah.
Entah kapan lagi saya bisa datang ke sini. Bagus. Jangan dianggap terlalu serius. Bagi orang Inggris, ini hal yang sangat wajar. Di sini, bersikap alami lebih sopan daripada mencoba menutupi tubuh, kata saya dengan suara penuh keyakinan. Akhirnya, dia menghela napas dan mengangguk seolah menyerah. Baiklah, saya akan mencobanya sekali. Sepanjang perjalanan menuju pemandian air panas, dia tampak sangat tegang. Ekspresi cemasnya terlihat sangat menggemaskan, dan saya hampir tertawa tetapi berusaha keras menahannya. Saya mengingatkan diri sendiri untuk menghormati perbedaan budaya. Setibanya di pemandian, saya langsung menuju ruang ganti. Banyu, dengan ragu-ragu, masuk ke ruang ganti pria. Beberapa saat kemudian, saya melihatnya keluar dengan handuk di bahu dan handuk lain melilit pinggangnya. Begitu melihat saya, dia langsung membuang muka. Mungkin karena saya sudah berdiri dengan santai hanya dengan bikini saya. Apakah semua orang di sini seperti ini? Tanyanya pelan. Ya, ini benar-benar wajar. Sebenarnya handuk pun tidak terlalu perlu. Justru saya yang merasa agak aneh, jawab saya. Dia mengangguk, tetapi tidak melepaskan handuknya. Akhirnya, kami masuk ke dalam kolam air panas dengan kondisi seperti itu. Di dalam ruang yang penuh uap panas, dia mencari tempat duduk di sudut. Saya duduk di seberangnya. Selain kami, ada beberapa pengunjung lain di dalam kolam. Penduduk lokal tampak santai, tetapi Banyu terus menunduk. Saya bisa merasakan betapa tidak nyamannya dia. Seiring berjalannya waktu, pengunjung lain mulai keluar satu persatu. Akhirnya, hanya kami berdua yang tersisa di dalam kolam. Pemandangan itu terlihat sangat lucu di mata saya. Jangan menghindar dari pandangan saya, kata saya dengan nada bercanda. Dia menatap saya dengan kaget. Hanya bercanda. Kamu terlalu tegang. Santai saja, ini benar-benar hal yang wajar di sini, kata saya sambil tertawa. Dia memaksakan senyum, tetapi masih terlihat canggung. Akhirnya, dia berdiri dan hendak keluar. Pada saat itu, entah kenapa rasa iseng saya muncul. Saat dia lewat, saya dengan ringan menepuk pantatnya. Mau kemana? Tanya saya. Pada saat itu, Banyu berbalik karena terkejut, dan saya menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Di bawah handuk yang hampir terlepas dari bahunya, terlihat bekas luka yang dalam dan besar, dan di sebelahnya, ada sebuah tato. Sebuah nama berbahasa Inggris, tanggal, dan sebuah frasa singkat. Jelas sekali itu adalah tato untuk mengenang seseorang. Pandangan kami bertemu. Dan handuk di pinggang, Banyu jatuh sepenuhnya ke lantai. Matanya dipenuhi rasa terkejut dan malu. Suasana seketika menjadi tegang. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil handuknya dan keluar dari pemandian. Saya terpaku di tempat untuk beberapa saat. Rasanya saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Melihat ekspresi bingungnya yang baru pertama kali saya lihat, saya bergegas menyelesaikan mandi, berganti pakaian, dan keluar. Banyu sedang duduk di bangku di luar gedung. Banyu, kamu baik-baik saja? Tanya saya dengan hati-hati. Dia mengangkat wajahnya dan menatap saya. Tidak ada lagi rona kebingungan di matanya. Sebaliknya, yang ada adalah kesedihan yang mendalam. Ya, saya baik-baik saja. Hanya saja tiba-tiba banyak hal yang terpikirkan, jawabnya. Saya duduk di sebelahnya. Keheningan menyelimuti kami untuk beberapa saat. Saya tidak tahu harus berkata apa, jadi saya hanya duduk di sana bersamanya. Mau makan malam? Akhirnya saya yang pertama membuka suara. Dia mengangguk. Boleh juga. Kami menemukan sebuah restoran kecil yang tenang di dekat situ. Setelah memesan makanan dan segelas anggur, ketegangan di antara kami perlahan mulai mencair. Saya tidak bisa menahannya lagi dan bertanya dengan hati-hati. Mungkin ini tidak sopan, tapi bolehkah saya bertanya tentang bekas luka dan tato di bahumu? Banyu terdiam sejenak sambil memutar-mutar gelas anggurnya, tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, dia menghela napas panjang dan mulai bercerita. Saya juga pernah menjadi tentara. Saya adalah anggota Tentara Nasional Indonesia, TNI yang dikirim dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Saya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan saya. Saya memang merasa dia bukan sekadar pegawai kantoran biasa, tetapi tidak pernah menyangka dia adalah seorang prajurit yang pernah bertugas di luar negeri. Pasukan kami bertugas melindungi warga sipil dan membantu rekonstruksi di Lebanon. Suatu hari, saat kami sedang berpatroli di sebuah pasar di Beirut, tiba-tiba terjadi ledakan, suaranya sedikit bergetar. Bangunan mulai runtuh, dan sekeliling kami menjadi medan perang. Saat itu, Mike, seorang teman saya dari pasukan Amerika, berlari ke arah saya dan mendorong saya dengan keras. Tepat setelah itu, puing-puing beton menimpa tempat saya berdiri sebelumnya. Banyu berhenti sejenak untuk mengatur napas. Saya terluka parah karena serpihan, tapi saya selamat. Tapi Mike, dia tidak kembali. Mata Banyu menunjukkan emosi yang kompleks campuran antara kesedihan, rasa bersalah, dan ketidakberdayaan. Kami sangat dekat. Kami saling menunjukkan foto keluarga dan berjanji akan bertemu setelah masa tugas kami selesai. Saya tidak bisa menepati janji itu, katanya dengan nada datar. Saya dengan lembut meletakkan tangan saya di atas tangannya.
Saya tahu ini adalah momen di mana kata-kata penghiburan tidak akan cukup. Tato itu untuk mengenangnya, saya membuatnya segera setelah luka, saya sembuh. Nama Mike, tanggal hari itu, dan kata-kata yang selalu dia ucapkan, never forget, keep moving forward. Ini adalah sumpah pada diri saya sendiri untuk tidak pernah melupakan kengerian perang dan pengorbanannya. Banyu akhirnya menyimpulkan ceritanya. Mendengarkan ceritanya, saya teringat akan kehidupan militer saya sendiri, momen-momen yang saya alami sebagai anggota pasukan khusus SBS, teman-teman yang hilang, dan luka tak kasat mata yang ditinggalkan oleh semua itu. Saya juga punya pengalaman serupa, kata saya pelan. Banyu menatap saya. Di matanya, ada pemahaman dan simpati. Saat di pasukan khusus, tim kami terjebak badai saat menjalankan misi penyelamatan di laut. Kami kehilangan 2 rekan. Suara saya pun bergetar. Sejak hari itu, setiap malam saya melihat wajah mereka dalam mimpi. Rasa bersalah karena selamat, dan penyesalan karena tidak bisa menyelamatkan mereka selalu menghantui saya. Banyu mengangguk perlahan. Tanpa perlu saya jelaskan dengan kata-kata, dia mengerti persis perasaan yang saya rasakan. Rasa bersalah orang yang selamat survivors, Gil, katanya. Ya, tepat sekali, jawab saya. Kami bertugas di negara yang berbeda, di militer yang berbeda, tetapi pada saat itu, kami berbicara dalam bahasa yang sama. Bahasa luka yang ditinggalkan oleh perang dan kehilangan, yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah mengalaminya. Terkadang saya merasa tidak ada yang akan mengerti. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak akan memahami perasaan ini, kata Banyu. Ya. Tapi sekarang saya merasa dimengerti, kata saya sambil tersenyum. Malam itu, kami terus berbincang hingga larut, melupakan waktu. Tentang kehidupan militer kami masing-masing, misi yang pernah kami jalani, dan kehidupan setelah pensiun. Kami berasal dari negara yang sangat berbeda, tetapi kami adalah 2 jiwa yang terluka. Setelah selesai makan dan dalam perjalanan kembali ke hotel, tidak ada lagi kecanggungan di antara kami. Sebaliknya, telah lahir pemahaman dan ikatan yang lebih dalam. Momen canggung di pemandian air panas justru membuat kami lebih dekat. Apa rencanamu besok? Tanya saya sebelum kami berpisah. Saya harus kembali ke Jakarta. 2 hari lagi saya pulang ke Indonesia, jawabnya. Mendengar kata-kata itu, entah kenapa dada saya terasa sesak. Apakah ini akhirnya? Setelah merasakan hubungan yang begitu istimewa hanya dalam 1 hari, haruskah kami kembali ke jalan kami masing-masing? Bisakah kita bertukar nomor kontak? Saya memberanikan diri untuk bertanya. Dia tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, kami saling bertukar kontak. Saat mengucapkan selamat tinggal, anehnya saya merasa ini bukanlah akhir. Mungkin, hubungan kami baru saja dimulai. Perasaan itu begitu kuat. Kembali ke hotel, saya berbaring di tempat tidur dan merenungkan hari itu. Dari pertemuan di Rinjani, momen canggung di pemandian air panas, hingga percakapan yang mendalam. Dalam waktu yang singkat, pria bernama Banyu telah meninggalkan kesan yang mendalam di hati saya. Luka dan rasa sakitnya, serta kekuatannya untuk mencoba mengatasinya, menarik saya kepadanya. Setelah saya kembali ke Inggris, rutinitas sehari-hari dimulai kembali. Saya pergi ke kantor, bertemu teman-teman, dan hari-hari biasa terus berlanjut. Namun, hati saya sudah berada di tempat lain. Pria Indonesia yang saya temui di Rinjani, Banyu, wajahnya selalu muncul di benak saya. Awalnya, kami hanya sesekali bertukar pesan. Karena perbedaan waktu, percakapan tidak mudah, tetapi memeriksa pesannya di pagi hari menjadi kegembiraan kecil dalam hari saya. Lambat laun, frekuensi komunikasi kami meningkat, dan kami bahkan mulai melakukan panggilan video. Wajahnya di seberang layar tetap tenang dan hangat seperti biasanya. Dia menunjukkan kepada saya kehidupan sehari-harinya di Jakarta, dan saya menceritakan pemandangan di Inggris. Meskipun kami tinggal di dunia yang berbeda, hati kami perlahan-lahan semakin dekat. 1 bulan kemudian, saya membuat keputusan. Saya akan pergi ke Indonesia. Saya mengumpulkan semua jatah cuti saya dan memutuskan untuk tinggal di Jakarta selama sebulan. Ketika saya memberitahu Banyu tentang rencana ini, dia terkejut tetapi juga senang. Saya bisa merasakan kegembiraan dalam suaranya. Kamu benar-benar akan datang ke Indonesia, tanyanya. Ya, saya tertarik dengan negaramu. Lalu saya berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dan aku ingin bertemu denganmu. Saya memesan tiket pesawat, mengemasi barang-barang, dan menyelesaikan semua persiapan yang diperlukan. Malam sebelum keberangkatan, dada saya berdebar kencang hingga saya tidak bisa tidur. Saya tidak tahu apakah ini hanya perjalanan biasa atau akan menjadi titik balik besar dalam hidup saya. Satu hal yang pasti adalah keinginan saya untuk bertemu Banyu lagi. Setelah penerbangan yang panjang, saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Saat keluar dari gerbang kedatangan, lautan manusia menyambut saya. Dan di tengah kerumunan itu, saya melihat wajah yang familiar. Itu Banyu. Dia menyambut saya dengan senyum cerah. Clara, selamat datang, katanya. Kami saling memandang dan berdiri terpaku untuk beberapa saat. Ada sedikit kecanggungan, tetapi kegembiraan yang lebih besar memenuhi dada saya.
Dia membantu saya membawa barang-barang, dan kami berjalan bersama keluar dari bandara. Bagaimana rencana kita ke Jakarta? Tanya saya. Kita bisa naik kereta bandara, sangat nyaman. Transportasi umum di Indonesia benar-benar sudah maju, jawabnya. Seperti yang dikatakannya, kereta Bandara Soekarno-Hatta luar biasa bersih dan efisien. Kereta datang tepat waktu dan suasana di dalam gerbong sangat tertib. Orang-orang duduk dengan tenang di kursi mereka atau melihat ponsel. Transportasi umum di Inggris juga bagus, tetapi skala dan ketertiban ini membuat saya takjub. Proses tiba di stasiun pusat dan berganti ke KRL komuter lain juga lancar. Papan petunjuk dalam bahasa Inggris ada di mana-mana, sehingga saya sebagai orang asing dapat dengan mudah menemukan jalan. Banyu dengan sabar menjelaskan semuanya. Sistem kereta yang begitu kompleks tapi semuanya berjalan dengan sangat presisi, kata saya dengan kagum. Orang Indonesia sangat menghargai efisiensi. Terutama di Jakarta, karena populasinya sangat padat. Transportasi umum harus berfungsi dengan baik, jelasnya. Ketika Banyu bertanya di mana saya akan menginap, saya memberikan usulan yang berani. Hotel terlalu mahal dan tidak praktis. Bolehkah saya menginap di rumahmu? Wajah Banyu seketika memerah, itu. Di Indonesia, pria dan wanita tinggal bersama itu. Di Inggris, itu hal yang sangat wajar. Apakah kamu takut padaku? Saya tertawa iseng. Tenang saja, aku tidak akan memakanmu. Pemandangan dia menggaruk kepala dengan ekspresi bingung sangat menggemaskan. Akhirnya, Banyu menghela napas dan mengangguk. Jadilah saya menumpang di rumah Banyu selama sebulan. Rumahnya adalah sebuah apartemen di pinggiran Jakarta, dan dia telah menyiapkan satu kamar kecil tapi bersih untuk saya. Pemandangan malam Jakarta dari jendela tampak begitu indah, seolah-olah bintang-bintang turun ke bumi. Hari pertama terasa berat karena jet lag, tetapi Banyu sangat perhatian dan merawat saya dengan baik. Mulai keesokan harinya, penjelajahan Jakarta yang sesungguhnya dimulai. Karena dia harus bekerja di hari kerja, kami hanya bisa pergi bersama di akhir pekan, tetapi bahkan di hari kerja, setelah pulang kantor, dia akan mengajak saya melihat berbagai sisi Jakarta. Yang paling mengejutkan adalah betapa amannya berjalan-jalan di luar bahkan hingga larut malam. Bahkan lewat jam 11 malam, minimarket dan warung makan masih buka, dan jalanan masih ramai oleh orang. Inggris juga termasuk negara yang aman, tetapi aktivitas malam seperti ini adalah hal baru bagi saya. Bagaimana budaya malam seperti ini bisa terjadi? Tanya saya suatu malam saat kami sedang berjalan-jalan. Ada banyak alasan, tapi Indonesia punya banyak kamera pengawas, dan yang terpenting, karena masih banyak orang di luar bahkan di malam hari, jadi terasa aman, jawab Banyu. Ketika kami masuk ke sebuah minimarket, saya kembali terkejut. Ada sistem pembayaran tanpa kasir, dan orang-orang menggunakannya dengan santai. Sungguh menakjubkan bagaimana sistem seperti itu bisa berfungsi tanpa khawatir akan pencurian. Bagaimana bisa negara ini? Tidak ada jejak perang sama sekali, tanya saya tiba-tiba. Dari pemandangan damai Jakarta, saya sama sekali tidak merasakan ketegangan apapun. Benar. Tapi kami selalu bersiap untuk menjaga perdamaian ini. Contohnya, negara tetangga kami memiliki wajib militer, kan, katanya. Saya pun bertanya, apakah Indonesia juga punya? Tidak. Anggota TNI di Indonesia bersifat sukarela, bukan wajib, tapi saya dulu juga pernah menjadi anggota TNI selama beberapa tahun, tambahnya. Mendengarkan penjelasannya, saya semakin ingin tahu tentang negara bernama Indonesia ini. Sungguh menakjubkan bagaimana mereka bisa membangun masyarakat yang begitu teratur dan maju di tengah ancaman dari luar. Beberapa hari setelah saya tiba di Indonesia, Banyu ada acara kumpul-kumpul dengan rekan kerjanya. Itu adalah kesempatan bagi saya untuk merasakan budaya nongkrong di Indonesia. Saya mencari tahu lokasinya dan diam-diam muncul. Rekan-rekannya bersorak. Wah, Banyu. Kamu menyembunyikan wanita secantik ini. Di tengah bir dan obrolan, saya jadi lebih banyak tahu tentang kehidupan Banyu di tempat kerja. Dia adalah sosok yang dipercaya di timnya, dan rekan-rekannya sangat menghormatinya. Setelah acara selesai, di dalam taksi dalam perjalanan pulang, Banyu diam-diam menggenggam tangan saya. Kami saling menatap tanpa kata. Pada saat itu, sesuatu menjadi sangat jelas di dalam hati saya. Ini bukan sekadar rasa penasaran. Aku mencintai Banyu. Seiring berjalannya waktu di Indonesia, saya semakin menyatu dengan kehidupan sehari-hari Banyu. Saya mengantarnya saat dia berangkat kerja, membantu pekerjaan rumah, dan kadang-kadang bergaul dengan rekan-rekannya. Seolah-olah kami sudah lama tinggal bersama, semuanya terasa begitu alami. Suatu sore, Banyu pulang kerja dengan wajah lelah. Saya menyambutnya dengan masakan Inggris yang sudah saya siapkan. Dia terkejut dan mengucapkan terima kasih. Punya seseorang yang merawatmu seperti ini benar-benar membuat bahagia, katanya. Aku juga bahagia bisa bersamamu, jawab saya. Setelah makan, kami duduk berdampingan di sofa sambil menonton TV. Tiba-tiba, Banyu angkat bicara. Clara, sebentar lagi kamu harus pulang. Apa rencanamu ke depan?
Pertanyaan itu membuat saya tercekat. Benar, visa saya hanya untuk 1 bulan, dan pekerjaan saya ada di Inggris. Namun, sekarang, membayangkan kembali ke kehidupan tanpa Banyu terasa terlalu menyedihkan. Aku belum tahu. Aku tidak ingin berpisah darimu. Saya mengungkapkan perasaan saya yang sebenarnya. Banyu menggenggam tangan saya dengan erat. Aku juga tidak mau memikirkan kamu pergi. Tapi kenyataannya kita tinggal di negara yang berbeda. Kata-katanya sangat realistis. Kami adalah manusia yang berasal dari dunia yang berbeda, budaya, bahasa, dan gaya hidup kami berbeda. Namun, di balik semua perbedaan itu, ada ikatan khusus di antara kami. Banyu, aku akan jujur. Aku mencintaimu, saya memberanikan diri. Aku tahu ini bukan sekadar euforia liburan. Waktu yang kuhabiskan di sisimu, semua yang kualami di negaramu, semuanya begitu istimewa bagiku. Emosi yang dalam terlihat di mata Banyu. Dia dengan lembut membelai wajah saya. Aku juga mencintaimu, Clara. Sejak pertama kali kita bertemu, aku sudah merasa kamu istimewa. Tapi aku tidak tahu bagaimana masa depan kita. Malam itu, kami berbicara panjang lebar. Tentang perasaan kami, kehidupan di tengah budaya yang berbeda. Dan kemungkinan masa depan, itu bukan keputusan yang mudah, tetapi satu hal yang pasti, kami ingin melanjutkan hubungan ini. Setelah sekitar 2 minggu di Indonesia, kecanggungan di pemandian air panas telah hilang, dan mandi bersama menjadi bagian dari rutinitas kami yang alami. Waktu mengobrol sambil saling menggosok punggung di kamar mandi semakin menambah keintiman kami. Namun, seiring hubungan kami yang semakin dalam, Banyu justru semakin sering merenung. Suatu malam, ketika saya bertanya padanya yang sedang melamun di balkon, dia mengungkapkan kekhawatirannya tentang perbedaan budaya dalam pernikahan internasional, perbedaan usia di antara kami, dan kemungkinan penolakan dari orang tuanya. Di akhir pekan, Banyu mengajak saya ke kebun raya Bogor. Di taman yang luas di sepanjang sungai itu, banyak orang bersepeda atau piknik. Kami juga menggelar tikar, duduk, dan makan bekal. Keluargamu orang seperti apa? Tanya saya tiba-tiba. Orang tuaku tinggal di luar kota, dan aku punya 1 kakak laki-laki. Akhir pekan depan, mereka akan datang ke Jakarta. Kalau kamu mau, maukah kamu bertemu mereka? Tanyanya dengan hati-hati. Usulan itu membuat saya sedikit gugup, tetapi rasa penasaran dan antusiasme saya lebih besar. Tentu, aku mau bertemu mereka, jawab saya. Jadilah kami bertemu dengan orang tua Banyu di akhir pekan. Awalnya, percakapan tidak mudah karena kendala bahasa, tetapi Banyu menjadi penerjemah. Ibunya terus-menerus menawari saya makanan, dan ayahnya mendengarkan cerita saya dengan ekspresi serius. Setelah makan, saat Banyu pergi sebentar, ibunya menggenggam tangan saya. Meskipun kami tidak bisa berkomunikasi dengan kata-kata, kehangatan tangannya menyampaikan perasaannya. Pada hari terakhir saya di Indonesia, Banyu kembali mengajak saya ke tepi danau di Bogor. Matahari terbenam memantulkan cahaya keemasan di permukaan air. Di tempat itu, dia dengan tenang berkata, maukah kita mencoba hubungan ini, sampai akhir? Meskipun jarak kita jauh, ada perbedaan waktu, dan budaya kita berbeda, kita ini istimewa. Tanpa ragu, saya mengangguk. Ya. Mari kita lakukan. Kita bersama. Jadilah kami memutuskan untuk memulai hubungan jarak jauh dengan niat untuk menikah. Kami sadar ini akan sulit, mengingat usia kami yang tidak lagi muda. Tetapi kami memiliki kepercayaan satu sama lain. Sebulan yang saya habiskan di Indonesia adalah waktu paling istimewa dalam hidup saya, dan kini, waktu itu telah menjadi sebuah awal yang baru. Bahkan dalam perjalanan menuju bandara, saya merekam pemandangan Jakarta yang berlalu di luar jendela ke dalam ingatan saya. Kota ini, negara ini, dan orang yang saya temui di dalamnya, semuanya terukir dalam di hati saya. Aku akan kembali ke Inggris, tapi sebagian hatiku akan tetap di sini. Aku akan segera kembali, kata saya sebelum berpisah. Banyu menjawab dengan senyum hangat. Aku akan menunggumu. Saat naik ke pesawat, saya yakin. Ini bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Kisah kami yang dimulai di Rinjani akan terus berlanjut. Setelah kembali ke Inggris, komunikasi saya dengan Banyu terus berlanjut. Setiap pagi saat bangun, ada pesannya menanti, dan sebelum tidur, kami mengakhiri hari dengan panggilan video. Jarak kami memang jauh, tetapi hati kami semakin dekat. Meskipun telah kembali ke rutinitas, hati saya masih tertinggal di Indonesia. Saat bekerja di kantor, saat menghabiskan waktu dengan teman-teman, pikiran saya selalu tertuju pada Banyu. Kehidupan di Inggris tiba-tiba terasa asing. 2 bulan kemudian, Banyu mengambil cuti dan mengunjungi saya di Inggris. Saat bertemu kembali dengannya, rasanya semua kembali pada tempatnya. Kami berjalan-jalan di kota London bersama, dan kali ini, giliran saya yang menunjukkan duniaku padanya. Keindahan pedesaan Inggris, masakan tradisional, dan tempat-tempat yang penuh dengan keseharian saya. Meskipun hanya 10 hari yang singkat, dalam waktu itu keyakinan kami semakin kuat. Saat akan berpisah, Banyu menggenggam erat tangan saya dan bertanya,
bisakah kamu hidup di Indonesia? Tanpa ragu, saya menjawab, ya. Dimanapun kamu berada, aku akan pergi ke sana. Jadilah saya mengajukan surat pengunduran diri di kantor dan menyelesaikan kontrak apartemen saya. Teman-teman dan keluarga terkejut dengan keputusan saya, tetapi setelah melihat keyakinan di mata saya, mereka mendukung saya. Sebulan kemudian, saya kembali naik pesawat menuju Indonesia. Kali ini bukan sebagai turis, melainkan untuk memulai hidup baru. Banyu sudah menunggu saya di bandara. Saat dipeluknya, semua kecemasan dan ketakutan saya sirna. Sekarang, kami benar-benar bisa memulai hidup bersama. Apartemen Banyu kini menjadi ruang kami bersama. Awalnya, semua terasa baru dan asing. Mulai dari belajar bahasa Indonesia, beradaptasi dengan budaya makanan, hingga menghafal rute KRL. Namun Banyu selalu ada di samping saya untuk membantu. Tinggal bersama dan berbagi keseharian ternyata lebih alami dari yang saya bayangkan. Kami bangun pagi dan menyiapkan sarapan bersama. Lalu saat Banyu berangkat kerja, saya pergi ke sekolah bahasa Indonesia untuk belajar. Malam harinya, kami menghabiskan waktu dengan memasak bersama atau menonton drama. Kebiasaan-kebiasaan kecil pun membuat kami semakin dekat. Banyu punya kebiasaan bersenandung di kamar mandi, dan saya harus membaca buku sebelum tidur. Dia orang yang rapi, sementara saya sedikit ceroboh. Namun, perbedaan seperti itu justru menjadi kesempatan untuk lebih memahami satu sama lain. Suatu kali saya membuat masakan khas Inggris, dan Banyu memakannya dengan lahap. Saya yakin itu tidak sesuai dengan seleranya, tetapi dia menghabiskan semuanya sampai suapan terakhir dan mengatakan itu enak. Ketika saya tahu betapa kerasnya dia berusaha, hati saya menjadi semakin hangat. Selama tinggal bersama, kami juga menemukan banyak perbedaan budaya. Saya yang terbiasa dengan gaya Inggris yang lugas dalam menyampaikan pendapat, terkadang membuat Banyu merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dia bertindak dengan cara orang Indonesia yang penuh pertimbangan dan kode, sehingga terkadang sulit bagi saya untuk mengetahui pikirannya yang sebenarnya. Namun, kami berusaha untuk saling memahami. Banyu mulai terbiasa dengan cara saya yang blak-blakan, dan saya mencoba menghormati cara komunikasinya yang tidak langsung. Melalui proses ini, kami menjadi semakin saling mencintai. Setelah sekitar 2 bulan hidup di Indonesia, pada suatu makan malam, Banyu bertanya dengan hati-hati, "Clara, kita harus mulai mempersiapkan pernikahan, tapi apakah kamu yakin tidak akan menyesal?" Atas pertanyaan itu, saya menjawab dengan jujur, "Aku memimpikan masa depan bersamamu. Aku ingin menikah dan membangun keluarga." Ekspresi Banyu menjadi rumit. Dia menghela napas dan berkata, "Aku juga ingin segera melakukannya. Tapi ada beberapa rintangan di antara kita. Perbedaan usia, perbedaan budaya, dan harapan orang tua. Ada juga tekanan terkait pernikahan internasional. Orang tuanya mengharapkan menantu orang Indonesia, dan ada juga masalah komunikasi bahasa." Mendengar kekhawatirannya, saya tiba-tiba merasa teguh. Mengingat jalan yang telah kami lalui bersama dari pertemuan di Rinjani, pengalaman canggung di pemandian air panas, hingga semua waktu di Indonesia, rintangan seperti ini tidak terasa begitu besar. "Banyu, aku akan jujur, saya memulai. Aku tidak meminta banyak. Selama kamu tidak seperti pria-pria Inggris yang meremehkan wanita atau bahkan selingkuh, itu sudah cukup. Aku sudah melihat kesetiaanmu, aku menyukaimu, dan aku juga suka Indonesia. Aku tidak butuh banyak uang." Saya menambahkan dengan sedikit penekanan, "Sejujurnya, di mana lagi kamu bisa bertemu wanita seperti aku?" Mendengar kata-kata terakhir, Banyu sempat menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya memenuhi ruangan. Namun, di dalam tawa itu terkandung emosi yang lebih dari sekadar lelucon. Ketika tawanya reda, dia menatap saya dengan serius. Orang lain mungkin akan bilang ini gila. Tapi pada saat ini pun, aku membutuhkanmu. Malam itu, kami berbicara panjang lebar tentang masa depan. Akan ada kesulitan, tetapi kami saling menguatkan bahwa kami bisa melewatinya bersama. Dan akhirnya, kami berjanji untuk menikah. Ketika Banyu memberitahu orang tuanya tentang rencana pernikahan kami, reaksi mereka tidak sebesar yang diperkirakan. Mereka hanya mengatakan ingin lebih mengenal saya. Banyu dengan tulus menjelaskan perjalanan kami dari awal pertemuan hingga sekarang. Saya sendiri berusaha sekuat tenaga belajar bahasa Indonesia dan menunjukkan sikap menghormati budaya Indonesia. Perlahan-lahan, orang tua Banyu mulai membuka hati, terutama setelah mendengar cerita bahwa saya adalah mantan anggota pasukan khusus Inggris. Mereka sangat terkejut. Suatu hari, ketika Ibu Banyu mengajari saya cara membuat rendang, saya merasa hatinya telah benar-benar terbuka. Di sisi lain, saya juga memberitahu orang tua saya. Awalnya mereka khawatir, tetapi mereka memprioritaskan kebahagiaan saya. Saat saya memperkenalkan Banyu melalui panggilan video, mereka langsung menyukai kepribadian Banyu yang hangat. Persiapan pernikahan berjalan dengan cepat. Kami merencanakan pernikahan kecil yang menggabungkan budaya Indonesia dan Inggris. Itu adalah upacara sederhana yang hanya mengundang orang tua dan teman-teman dekat. Pada hari pernikahan, saya mengenakan kebaya.
Rasanya baru saat kain berwarna cerah membalut tubuh saya, tetapi saya merasakan keindahan yang istimewa di dalamnya. Banyu mengenakan jas, dan matanya berkaca-kaca. Di tempat upacara, bendera kedua negara dikibarkan berdampingan. Orang tua saya terbang dari Inggris, dan keluarga Banyu menyambut mereka semua dengan hangat. Meskipun bahasa tidak tersambung, hati mereka terhubung. Itu adalah momen di mana dua budaya yang berbeda, dua keluarga, menjadi satu. Banyu dan saya saling bersumpah. Apapun kesulitan yang datang, kami akan mengatasinya bersama, menghormati budaya masing-masing, dan saling mencintai sampai akhir. Di resepsi, hidangan Indonesia dan Inggris disajikan bersama. Pemandangan rendang dan roast beef di atas meja terasa sedikit aneh namun indah. Orang-orang mencicipi masakan satu sama lain dan menikmati pertukaran budaya. Ayah saya memberikan sebotol whisky tradisional Inggris kepada Banyu dan menawarinya segelas sebagai tanda sambutan. Banyu dengan berani meminumnya, dan semua orang tertawa melihatnya. Ayah Banyu menuangkan segelas anggur lokal untuk saya, dan saya, dengan mengikuti etiket Indonesia, menerimanya dengan kedua tangan dan meminumnya. Malam itu, setelah semua acara selesai dan kami hanya berdua, Banyu bertanya, sekali lagi, apakah kamu benar-benar tidak menyesal? Saya menggenggam tangannya erat dan menjawab, sama sekali tidak. Justru aku semakin yakin. Yakin tentang apa? Tanyanya penasaran. Saya berpikir sejenak sebelum menjawab, aku sadar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang muluk-muluk. Hanya seseorang yang melihatku apa adanya dan akan melindungiku sampai akhir. Dan orang itu adalah kamu. Banyu tersenyum hangat dan memeluk saya. Tidak ada yang tahu bagaimana masa depan kami. Adaptasi dengan kehidupan di Indonesia, kendala bahasa, perbedaan budaya masih banyak tantangan yang menanti. Tetapi satu hal yang pasti adalah kenyataan bahwa hubungan kami yang dimulai di Rinjani kini telah menjadi ikatan kuat yang menyatukan dua dunia. Keesokan hari setelah pernikahan, kami berangkat bulan madu ke Bali. Di pulau yang indah di Indonesia itu, kami merayakan awal yang baru. Sambil berjalan di pantai, Banyu berkata, bagaimana ini semua bisa terjadi, ya? Pertemuan tak sengaja di Gunung Indonesia bisa berlanjut sampai sejauh ini. Saya tertawa dan menjawab, sepertinya ini bukan kebetulan, tapi takdir. Dan begitulah, cerita kami membuka babak baru. Pertemuan yang dimulai di jalur terjal Gunung Rinjani kini telah terhubung ke awal yang lebih besar yang disebut kehidupan. Meskipun kami berasal dari dua dunia yang berbeda, kini kami menciptakan satu dunia bersama, dan dunia itu bisa berada di mana saja, selama kami bersama. Mulai sekarang, tolong dukung pengantin baru dari Inggris di Indonesia ini.